Hanya karena sepotong jengkol dan beberapa biji pete, seorang kakek yang sebelumnya sehat mendadak tak bisa buang air kecil. Dalam 2 hari, tubuhnya membengkak, kesadarannya menurun, dan dokter memvonis gagal ginjal akut. Ia harus menjalani cuci darah seumur hidupnya. Semua itu dimulai dari hidangan makan malam yang terlihat biasa, tapi ternyata mematikan bagi tubuh yang sudah menua. Banyak yang mengira pete dan jengkol hanya sekadar makanan berbau tajam. Padahal bagi lansia, makanan ini bisa menjadi racun yang menyerang dalam diam, merusak ginjal, memicu peradangan, hingga membuat tubuh lumpuh perlahan. Jika Anda masih menganggap pete dan jengkol aman dikonsumsi di usia tua, bacalah naskah ini sampai selesai, sebelum terlambat. Sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan semoga panjang umur, sehat dan bahagia. Pete dan jengkol adalah 2 jenis makanan khas Indonesia yang memiliki cita rasa dan aroma khas. Bagi sebagian orang, pete dan jengkol adalah makanan favorit yang menggugah selera, bahkan dianggap sebagai makanan pembangkit nafsu makan. Namun, di balik kenikmatannya, terutama bagi para lansia, mengonsumsi pete dan jengkol secara sembarangan justru dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Lansia, lanjut usia, adalah kelompok usia yang rentan terhadap gangguan kesehatan karena fungsi tubuh yang sudah mulai menurun. Ginjal, hati, pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh tidak sekuat saat muda. Oleh sebab itu, apa yang dikonsumsi oleh lansia sangat memengaruhi kualitas hidup dan kesehatannya. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai bahaya mengonsumsi pete dan jengkol bagi lansia, lengkap dengan penjelasan ilmiah, dampak nyata pada tubuh, serta tips pola makan yang lebih aman untuk usia senja. Pete, Parkia speciosa, adalah biji dari pohon yang tumbuh di daerah tropis Asia Tenggara. Pete dikenal karena baunya yang khas dan biasanya dikonsumsi mentah, digoreng, atau dijadikan campuran sambal. Jengkol, Archidendron pauciflorum, juga merupakan biji dari pohon tropis dan memiliki tekstur lebih keras dibanding pete. Jengkol sering dimasak balado, semur, atau rendang. Kedua makanan ini mengandung sejumlah nutrisi seperti protein nabati, vitamin, terutama vitamin C dan B kompleks, serta mineral seperti zat besi dan fosfor. Namun, mereka juga mengandung zat yang dapat menjadi racun jika dikonsumsi berlebihan, terutama oleh lansia. Seiring bertambahnya usia, ginjal tidak lagi bekerja seefisien dulu. Ginjal lansia lebih mudah, kelelahan, dalam menyaring racun dan zat sisa metabolisme. Sayangnya, pete dan jengkol mengandung zat-zat seperti asam jengkolat dan senyawa sulfur yang sangat memberatkan kerja ginjal. Konsumsi pete dan jengkol tanpa disertai asupan cairan yang cukup dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Asam jengkolat bisa membentuk kristal dalam ginjal dan saluran kemih, menimbulkan peradangan, bahkan gagal ginjal. Pete mengandung senyawa sulfur yang menyebabkan bau menyengat pada napas, keringat, dan urin. Meski ini tidak berbahaya secara langsung, senyawa sulfur dapat memperberat kerja hati dan ginjal jika dikonsumsi terus-menerus. Bagi lansia yang memiliki lambung sensitif, pete dapat menyebabkan perut kembung, begah, dan diare. Ini disebabkan oleh serat tidak larut dan kandungan gas dalam pete yang dapat memicu fermentasi di usus. Meskipun pete memiliki kalium yang baik untuk tekanan darah, konsumsi berlebihan justru dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang berisiko pada jantung lansia yang sudah lemah. Pete juga memicu retensi air yang bisa memperparah tekanan darah tinggi. Asam jengkolat adalah zat beracun alami yang dapat membentuk kristal di saluran kemih. Pada lansia, kondisi ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan jengkolan. Keracunan jengkol ditandai dengan nyeri hebat saat buang air kecil, urin berdarah, dan gagal ginjal akut. Infeksi saluran kemih. Saluran kemih yang teriritasi oleh kristal lebih mudah diserang bakteri. Kasus gagal ginjal akut akibat jengkolan sering ditemukan di rumah sakit. Beberapa pasien bahkan harus menjalani cuci darah. Lansia dengan ginjal yang melemah berisiko tinggi mengalami kondisi ini meski hanya makan jengkol dalam porsi kecil. Jengkol bisa memperburuk kondisi sendi bagi lansia. Kandungan purin dalam jengkol tinggi dan dapat meningkatkan kadar asam urat. Ini menyebabkan nyeri sendi, kaki lemah, dan peradangan yang memperburuk kualitas hidup lansia.
Beberapa laporan medis menunjukkan bahwa lansia yang sebelumnya sehat mengalami penurunan fungsi ginjal drastis hanya karena konsumsi jengkol dalam jumlah sedang. Dalam satu kasus, seorang pria 67 tahun harus menjalani hemodialisis setelah makan semur jengkol 3 hari berturut-turut. Seorang anak menceritakan bahwa ibunya yang berusia 70 tahun mengalami gangguan buang air kecil dan sakit luar biasa setelah makan nasi uduk dengan pete dan jengkol. Setelah pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa ginjal ibunya mengalami peradangan berat. Mitos, pete dan jengkol adalah makanan sehat untuk membersihkan darah dan meningkatkan vitalitas. Fakta, keduanya bisa menambah nafsu makan karena rasa dan aromanya, tapi tidak terbukti ilmiah dapat membersihkan darah. Justru, jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia, bisa merusak fungsi organ vital. Mitos, orang tua zaman dulu kuat makan jengkol setiap hari tanpa masalah. Fakta, daya tahan tubuh setiap orang berbeda. Zaman dulu tidak semua masalah kesehatan bisa terdeteksi. Banyak lansia yang menderita gangguan ginjal tanpa sadar karena fasilitas medis terbatas. Ganti pete dan jengkol dengan pilihan lebih aman. Tempe dan tahu, sumber protein nabati yang ramah ginjal. Kacang hijau dan kacang merah, kaya serat, tapi rendah zat berbahaya. Sayuran rendah purin, seperti bayam muda, sawi putih, dan labu kuning. Minum air putih yang cukup sangat penting bagi lansia, terutama untuk menjaga kesehatan ginjal dan membantu mengeluarkan zat sisa metabolisme. Lansia sebaiknya memeriksakan pola makannya secara rutin ke dokter atau ahli gizi, apalagi jika memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau gangguan ginjal. Tips menghindari godaan pete dan jengkol. Gunakan bumbu seperti daun jeruk, lengkuas, atau kemangi untuk menggantikan cita rasa pete dan jengkol. Keluarga harus membantu mengontrol pola makan lansia, mengingatkan dengan lembut bahwa makanan tertentu dapat berdampak buruk bagi kesehatannya. Membuat jadwal menu mingguan yang sehat dapat membantu mencegah konsumsi makanan berisiko secara spontan. Pete dan jengkol memang nikmat dan menggugah selera, tetapi bagi lansia, makanan ini menyimpan bahaya yang tidak bisa diabaikan. Risiko kerusakan ginjal, gangguan pencernaan, hingga radang sendi menjadi alasan utama mengapa konsumsi pete dan jengkol harus dihindari atau sangat dibatasi. Menghargai kesehatan di usia senja adalah bentuk syukur atas kehidupan. Mulailah dengan menghindari makanan yang berpotensi membahayakan tubuh, meskipun terlihat lezat. Sebab, kenikmatan sesaat tidak sebanding dengan penderitaan jangka panjang akibat penyakit yang timbul. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga selalu sehat, kaya dan bahagia.